Berikut ini adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai. Adapun indikator keberhasilan pembelajarannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sulaiman sebagai narasumber pada mata pelatihan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pelatihan mengenai operasi jaringan irigasi rawa. Mari kita simak bersama. Tujuan dari kegiatan operasi jaringan irigasi rawa pasang surut ini adalah untuk mengatur air dari jaringan irigasi rawa pasang surut sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan sasaran operasi jaringan irigasi rawa pasang surut itu meliputi yang pertama, terciptanya kondisi tanah dan kualitas air yang memenuhi syarat untuk budidaya tanaman, khususnya padi. Dua, terpenuhinya kebutuhan air suplai dan drainase sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga, terhindarnya drainase yang berlebihan. Yang keempat, terciptanya keseimbangan kebutuhan air untuk tanaman dan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Kelima, terhindarnya pengaruh asin ke lahan. Keenam, terlaksananya pengaturan navigasi dan atau yang ketujuh, terhindar dari erosi atau longsor pada tebing saluran. Nah, ini jenis-jenis pintu pengatur untuk daerah rawa, yaitu ada jenis pintu sorong, yaitu dengan pintu pemutar, pintu geser. Selanjutnya ada pintu klep atau belum klep atau pintu ayun pada gambar sebelah kanan. Dan yang ketiga ada pintu skot balok yang diisi dengan papan-papan sekat-sekat di dalam satu bangunan di saluran sekunder atau tersier. Itu jenis-jenis pintu air yang biasa dipakai di jaringan rawa. Sekarang kita lihat masalah pemanfaatan luapan air pasang. Luapan air pasang surut itu bisa dimanfaatkan selain untuk mencukupi kebutuhan air tanaman. Luapan pasang surut juga sangat penting untuk pencucian lahan atau tanah sehingga mengurangi kemasaman lahan. Luapan pasang juga berperan untuk menghasilkan hasil padi yang tinggi, terutama untuk lahan A dan B. Lahan C dan D lebih cocok untuk tanaman selain padi. Kebanyakan lahan rawa tergolong kelas C dan D, karena kelas A dan B hanya sekitar 10-20% saja dari keseluruhan luas lahan rawa. Peluang luapan pasang lebih besar di saluran besar karena redaman fluktuasi pasang surutnya minimal. Lahan yang jauh dari saluran utama peluangnya kecil jual pasang karena sebelum mencapai lahan air keburu surut kembali. Dari pemetaan hidrotopografi adalah pekerjaan yang sulit. Paling baik dihasilkan dari kombinasi pemetaan topografi, pengamatan air jangka panjang, dan informasi lokal. Nah, terus ada beberapa tipe jaringan pada jaringan rawa pasang surut, yaitu tipe tradisional yang langsung menyodet dari sungai-sungai alam, dan kita meningkat dengan sistem anjir, yaitu dengan menghubungkan antara dua sungai, dan sistem sisir, yaitu kombinasi antara sistem jaringan utama dan saluran drainase sebagai pembuang, saluran utama sebagai pemberi. Terus tipe keempat, sistem garpu, biasanya ada di ujungnya terdapat kolam pasang, nah seperti gambar tipe 4 ini. Terus tipe 5 yaitu sistem campuran. Jadi ini juga ada beberapa saluran yang saling primernya terhubung satu sama lain, tapi nggak lewat seperti sistem garpu, tapi lewat tengah model sisir. Dari antara sistem sisir dan sistem garpu digabung jadi satu. Pengelolaan air di sistem utama adalah pengelolaan air sistem utama terdiri dari beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Antaranya adalah yang pertama adalah zonasi pengelolaan air. Zonasi pengelolaan air ini pada dasarnya adalah ditentukan oleh hidrotopografi. Dengan kombinasi strategi pengelolaan air maka dimungkinkan membagi zona sesuai kondisi lahan. Yang ketiga, zona kesesuaian diperoleh dengan cara sistem informasi geografis atau JIS.
Pengelolaan air sistem utama ini juga merupakan pengelolaan air di sistem utama, yaitu berdasarkan ketinggian rata-rata permukaan pada satu blok sekunder. Yang ketiga adalah masalah perbedaan pengoperasian, yaitu pengoperasian pada musim kemarau, pengoperasian pada musim hujan, pada kondisi normal maupun pada kondisi ekstrim. Pengelolaan air di jaringan tersier. Pengelolaan air di jaringan tersier terdiri beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Diantaranya adalah yang pertama, pengelolaan air untuk padi sawah. Selanjutnya, pengelolaan air untuk palawija. Selanjutnya, pengelolaan air untuk tanaman keras dan pengelolaan air pada saat masa brew. Demikian materi pertama yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan berjumpa kembali pada materi yang kedua.